Pratinjau menjelajahi misteri dunia, mencari jawaban atas sejarah, menelusuri misteri ribuan tahun yang tertutup debu, dan menggali fakta di baliknya. Mata ketiga membawa Anda menjelajahi misteri dunia. Saat menengadahkan kepala menatap langit berbintang, bumi hanyalah setitik debu. Apa yang kita saksikan dengan mata itu hanya 1/1 miliar atas keajaiban dunia. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan lanjutkan kembali topik kita sebelumnya yang berjudul Keajaiban yang terkubur dalam sejarah, mencoba mengungkap tabir misteri piramida dan memecahkan fakta di balik Crop Circle dalam episode terakhir. Sebelumnya harap maklum jika dalam beberapa pekan ini ada sejumlah video yang disajikan Mata Ketiga secara bersambung, mengingat waktu yang diperlukan dalam proses produksi dan menyajikan video dengan konten yang sesuai dengan teks narasi yang disampaikan, serta dapat menayangkan secara rutin. Jadi jika kebetulan ada konten video yang cukup panjang, maka tim produksi Mata Ketiga akan membaginya dalam beberapa episode secara bersambung. Diharap maklum adanya dan terima kasih atas dukungannya. Berikut mari kita lanjutkan topik hari ini. Pada tahun 1953, sebuah perjanjian di seluruh dunia ditandatangani. Penanda tanganan menyatakan bahwa tengah A pada piano selamanya disetel ke persis 440 Hz. Frekuensi ini menjadi referensi standar ISO 16 untuk menyetel semua alat musik berdasarkan skala kromatik yang paling sering digunakan untuk musik di barat. Semua catatan lain disetel dalam rasio matematika standar yang mengarah ke dan dari 440 Hz. Standar nada ini sekarang diterima secara universal. Itulah sebabnya piano di Toronto terdengar persis sama dengan piano di Tiongkok, atau bahkan sudah menjadi standar yang dipakai di seluruh dunia, termasuk piano yang ada di rumah kita. Frekuensi yang lebih alami untuk A tengah 432 Hz juga dikenal sebagai Verdis A karena memiliki nada murni matematika yang mendasar bagi alam dan secara matematis konsisten dengan pola alam semesta. Penelitian mengatakan bahwa musik yang disetel dari frekuensi 432 ini lebih mudah didengarkan, lebih terang, lebih jelas, dan mengandung rentang dinamis yang lebih melekat. Akibatnya, musik dengan penyetelan ini tidak perlu diputar pada volume yang lebih tinggi dan dengan demikian mengurangi risiko kerusakan pendengaran. Diduga ada sesuatu yang menyeramkan dan jahat pada frekuensi 440 Hz. Hal ini berawal dari Yayasan Rockefeller yang memastikan Amerika Serikat mengadopsi standar 440 Hz pada tahun 1935 sebagai bagian dari perang melawan kesadaran yang mengarah ke kontrol pikiran melalui musik. Menurut sebagian besar pecinta musik, bahwa frekuensi 432 Hz adalah suara dasar yang paling alami dan harmonis. Frekuensinya yang lembut, hangat dan nyaman akan membuat Anda merasa rileks di seluruh tubuh dan bahkan memiliki efek terapi tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa frekuensi 432 Hz lebih dari cukup untuk membuka cakra dan mata ketiga Anda. Faktanya, sebelum 440 Hz diposisikan sebagai nada dasar, master musik klasik Mozart, Beethoven, Francisco Verdi, dan Johann Sebastian Bach semuanya menggunakan frekuensi 432 Hz untuk berkreasi. Jika diruntut ke belakang, musik kora Afrika, Tibet kuno Songpo, kecapi Yunani kuno, dan seruling kayu Belanda semuanya disetel ke frekuensi 432 Hz. Tidak hanya itu, dibandingkan dengan pencitraan cymatics dari frekuensi 432 Hz dan 440 Hz, pencitraan dari frekuensi 432 Hz memang jauh lebih simetris dan estetis. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang mengatakan bahwa 440 Hz musik arus utama saat ini tidak alami dan telah kehilangan getaran sakral dan simetri harmonik, dan semua ini memang sengaja dibuat.
Kita kilas balik sejenak ke era Nazi Jerman. Konon sekelompok ilmuwan saat itu menyimpulkan melalui penelitian bahwa frekuensi 440 Hz dapat membuat alam bawah sadar seseorang lebih mudah dikendalikan. Menteri propaganda Nazi ketika itu, Paul Joseph Goebbels, memaksa para musisi saat itu menggunakan frekuensi 440 Hz untuk menciptakan musik. Paul ingin menggunakan metode ini untuk mengkhususkan pikiran dan perasaan seseorang dan menjadi budak dengan kesadaran tertentu. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, di mana untuk mencapai tujuan mengoptimalkan ras manusia dan membangun tatanan dunia baru, keluarga Rockefeller Amerika menyumbangkan sejumlah besar dana agar American Musicians Association setuju untuk menggunakan A sama dengan 440 Hz sebagai standar umum. Kemudian pada tahun 1953, organisasi ISO menjadikannya standar global. Dalam artikel yang berjudul The Cybernetics of Music Workshop, Dr. Leonard Horowitz mengatakan, industri musiklah yang dipaksa untuk menggunakan frekuensi 440 Hz yang menyebabkan psikologi orang modern menjadi radikal dan bergolak, serta membuat sakit secara fisik pada orang-orang yang tidak bahagia. Tentu saja, ada juga pendukung 440 Hz yang percaya bahwa ini hanyalah legenda urban yang dibuat oleh para ahli teori konspirasi dan itu tidak dapat dipercaya. Ditilik dari sudut pandang tertentu, pro dan kontra dari frekuensi 432 Hz dan 440 Hz adalah pertempuran seabad yang berlanjut hingga hari ini dan belum ada kesimpulan baik dalam teori musik atau psikologi. Pembangunan piramida. Pada abad ke-10 Masehi, ketika sejarawan Arab Al-Masudi sedang melakukan perjalanan di Mesir, dia bertemu dengan seorang imam tua di sebuah kuil. Imam tua itu menceritakan kepadanya sebuah kisah yang menakjubkan tentang piramida. Sang imam menuturkan bahwa piramida itu sama sekali bukan dibangun sedikit demi sedikit dengan tenaga manusia, tetapi dengan teknik batu gantung ajaib. Dikatakan bahwa ketika membangun piramida, para pekerja akan meletakkan 4 papirus dari material khusus di bawah 4 sudut batu raksasa, dan sambil memegang batang logam khusus, mengetuk 4 sudut batu. Logam dan batu yang bersentuhan kemudian mengeluarkan suara bernada tinggi, lalu muncul suatu pemandangan yang menakjubkan. Getaran frekuensi khusus ini membuat batu yang diketuk itu perlahan-lahan terangkat ke udara, melayang dan berhenti di udara. Sementara para pekerja terus mengetuk batu tersebut dengan logam, dan batu-batu besar itu satu persatu melayang ke posisi yang ditentukan. Pada saat demikian, pekerja lainnya akan secara khusus memeriksa sudut penempatan. Jika ada kesalahan, pekerja akan terus mengetuk tongkat logamnya untuk menempatkan posisi batu tersebut secara tepat akurat. Demikian terus secara berulang hingga berada di posisinya masing-masing secara sempurna. Pemandangan ini tampak seperti petugas operator di lokasi konstruksi modern yang mengarahkan pengangkatan kren. Hanya saja derek jangkung di sini digerakkan dengan gelombang suara. Ini sepenuhnya menjungkir balikan gambaran lokasi konstruksi piramida dalam bayangan kita. Ratusan ribu budak bermandikan keringat, bekerja siang malam menggunakan katrol, tuas dan peralatan lainnya di bawah cambuk dan teriakan pengawas. Sebaliknya, pembangunan piramida yang digambarkan oleh para imam tua seakan menggunakan ritual mistis menyelesaikan mega proyek yang luar biasa ini dengan cara yang elegan dan artistik. Kisah sang imam tua ini seakan mengingatkan kita pada monumen bergaya megalitikum di Florida, AS. Misteri Kastil Koral. Kastil Koral ini terletak di selatan Miami, Florida, dan dikenal sebagai salah satu bangunan paling menakjubkan yang pernah dibangun. Seluruh kastil terdiri dari lebih dari 200 batu karang berbagai ukuran, dengan ukuran terbesar seberat 58 ton. Struktur-struktur yang terbuat dari batu raksasa utuh ini bukan situs sejarah peninggalan zaman megalitikum atau zaman batu besar.
Ini adalah monumen yang dibuat pada zaman modern. Bangunan bernama Kastil Koral ini dianggap menakjubkan karena dibangun seorang diri oleh seorang pria dalam waktu singkat dan tanpa menggunakan peralatan berat. Menurut Wikipedia, Kastil Koral adalah kumpulan monumen batu yang dibuat oleh seorang pria keturunan Amerika Latvia bernama Edward Lidskalnin di daerah Hampstead, Florida pada tahun 1920. Monumen-monumen di Kastil Koral dibuat dengan bahan batu koral dalam berbagai ukuran, mengadopsi gaya arsitektur pada struktur-struktur megalitikum. Yang menjadi misteri dari monumen ini bukanlah siapa pembuatnya atau latar belakang pembuatannya, tetapi proses penyusunan batu-batu besar seberat 4 ton menjadi sebuah struktur yang solid. Edward membangun sendiri keseluruhan struktur di sana. Dia bahkan sempat memindahkan lokasi monumen-monumennya ke lokasi lain sendirian. Ketepatan susunannya begitu luar biasa. Seperti ditulis web Urbanis, saat badai Andrew kategori 5, badai Andrew paling parah menerjang. Tak satu pun monumen batu buatan Lidskalnin yang bergeser dari tempatnya. Ia juga membuat sebuah gerbang batu dengan keseimbangan yang begitu sempurna, sampai seorang bocah sekalipun bisa membuka gerbang itu hanya dengan dorongan jari. Entah bagaimana caranya, Edward yang dikenal sebagai pria tak berpendidikan mendirikan monumen Kastil Koral. Bahkan Einstein pun tak mampu memecahkan misteri pembuatan Kastil Koral. Ada yang berspekulasi kalau Lidskalnin menggunakan magnet, sihir, sampai bantuan alien untuk membuat Kastil Koral. Edward sendiri menolak menjelaskan cara yang ia gunakan untuk membuat Kastil Koral. Setiap kali ditanya mengenai cara pembuatan Kastil Koral, pria pendiam dan eksentrik itu selalu menjawab, "Saya memahami konsep hukum fisika tentang massa dan berat. Saya juga tahu rahasia orang-orang yang membangun piramida," katanya. Konon, Edward mendirikan monumen tersebut sebagai peringatan atas cintanya yang hilang. Ia mulai mengerjakan monumennya saat hijrah dari Latvia setelah ia ditinggalkan oleh tunangannya seminggu sebelum hari pernikahan. Edward lahir di kota Riga, Latvia pada tahun 1887. Semasa muda, Edward yang berusia 25 tahun ketika itu jatuh cinta pada seorang gadis bernama Agnes Koops yang berusia 16 tahun. Tetapi pada malam menjelang pernikahan, gadis itu meninggalkan Edward, beralih ke pelukan pria lain. Edward yang patah hati pun pergi ke Amerika dan memutuskan untuk membangun istana cinta dari terumbu karang. Kastil Koral dibangun pada tahun 1920 oleh Edward dan menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun untuk membangunnya. Di kastil ini ada sebuah teleskop astronomi sederhana, diukir dari sepotong batu karang utuh dengan berat lebih dari 30 ton, dan lubang teleskop itu dengan sempurna mengarah ke Polaris atau bintang utara. Sejumlah batu-batu vertikal yang masing-masing memiliki tinggi 2,4 meter dan membentuk perimeter di dalam kompleks Kastil Koral. Masing-masing batu vertikal ini dipotong dengan presisi yang luar biasa, sehingga masing-masing batu memiliki tinggi yang sama persis. Di dalam area Kastil Koral juga ada menara 2 lantai yang masing-masing terdiri dari batu-batu setinggi 2,4 meter yang disusun menjadi tempat tinggal Edward. Total berat menara ini adalah 243 ton. Selain menara tersebut, ada satu karya yang menunjukkan kehebatan Edward, yaitu sebuah pintu gerbang batu seberat 9 ton. Edward berperawakan kurus dengan tinggi badan sekitar 1,52 meter dan berat kurang dari 45 kg. Di tahun 1951, Edward menghembuskan nafas terakhirnya di usia 64 tahun. Hingga kematiannya, Edward tidak pernah menceritakan rahasianya kepada orang lain. Sepertinya ia memang sangat menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Ia kebanyakan bekerja pada malam hari, di mana tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya. Edward seakan memiliki indera keenam yang peka. Seringkali walaupun tidak selalu, ia selalu menghentikan pekerjaannya ketika merasa ada yang mengamatinya bekerja. Setelah kematiannya, seseorang menemukan ruang perkakasnya
yang berisi tongkat dan sekop yang sangat primitif. Bagaimana dia menyelesaikan pembangunan kastil sendiri di era tanpa teknologi tinggi modern? Seseorang yang tinggal di dekatnya mengatakan bahwa semua pekerjaan Edward dilakukan dengan bantuan lampu portabel dari larut malam hingga dini hari. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana dia mengangkut batu-batu besar itu. Tapi suatu ketika seorang tetangga secara tidak sengaja melihat Edward meletakkan tangannya di atas sebuah batu dan bernyanyi untuk mereka. Seolah-olah nada lagunya akan membuat batu-batu itu menjadi lebih ringan. Edward pernah meninggalkan sepenggal kalimat dalam buku hariannya yang ditulisnya seperti ini. Saya telah menemukan rahasia-rahasia piramida dan bagaimana cara orang Mesir purba, Peru, Yucatan dan Asia mengangkat batu yang beratnya bertonton itu hanya dengan peralatan yang primitif. Rahasia pembangunan piramida selalu menjadi misteri besar di mata para ilmuwan. Demikian juga kastil koral membuat bingung para ilmuwan modern. Mungkin rahasia Edward untuk memindahkan batu besar itu tersembunyi dalam nyanyiannya. Dia mungkin menggunakan semacam teknik batu gantung. Sebenarnya, menggunakan suara untuk melayangkan suatu benda di udara bukanlah konsep baru dan memiliki istilah ilmiah yang disebut levitasi akustik. Levitasi akustik. Mungkin kita tahu dengan teknologi maglev. Apalagi sudah banyak kota yang membuka jalur khusus kereta maglev. Dalam keadaan pengembangan magnetis, levitasi magnetis atau suspensi magnetis, gaya gesekan akan menurun drastis dan kecepatan kereta atau kendaraan akan meningkat secara kualitatif. Dalam arti sebenarnya, jarak bukanlah masalah. Namun dibandingkan dengan levitasi magnetis, teknologi levitasi akustik membutuhkan material fisik yang lebih sedikit dan lebih stabil. Yang lebih menarik adalah kelahiran levitasi akustik dalam sejarah fisika berasal dari sebuah kebetulan. Pada tahun 1866, ketika fisikawan Jerman berusia 27 tahun, August Quint, sedang mengukur kecepatan rambat suara dalam zat padat dan gas, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa gelombang suara dalam tabung resonansi dapat membuat partikel debu melayang dan menari secara teratur. Dengan cara ini, Quint dikenal sebagai orang pertama yang menemukan fenomena levitasi akustik. Tapi butuh lebih dari setengah abad bagi orang-orang untuk memahami prinsipnya di balik fenomena ini. Pada tahun 1934, fisikawan Kanada Louis King mengungkapkan bahwa levitasi akustik adalah efek non-linear di bawah kondisi intensitas suara yang tinggi. Prinsip dasarnya adalah menggunakan interaksi antara gelombang berdiri akustik dan objek untuk menghasilkan gaya levitasi vertikal dalam mengatasi berat objek. Perangkat suspensi akustik sumbu tunggal yang umum saat ini terdiri dari ujung pemancar suara atas dan ujung pantul bawah. Ujung pemancar memancarkan gelombang suara yang ditransmisikan ke ujung pantul di bawah, kemudian dipantulkan kembali melalui ujung pantul. Gelombang suara yang dipantulkan dan gelombang suara di ujung transmisi saling tumpang tindih dan terjalin satu sama lain. Operator dapat menyesuaikan jarak antara kedua ujungnya. Ketika jaraknya tepat merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang-gelombang suara yang dipancarkan dan gelombang suara yang dipantulkan akan tumpang tindih di perangkat untuk membentuk gelombang berdiri yang stabil. Seperti namanya, tampak seperti gelombang suara berdiri diam. Titik pertemuan dua gelombang tersebut disebut node atau simpul, dan titik dengan getaran terbesar disebut antisimpul atau antinode. Secara teoritis, tekanan suara pada node adalah 0 dan tekanan suara ke atas pada node yang lebih rendah. Yang disebut tekanan suara mengacu pada jumlah perubahan tekanan karena getaran ketika gelombang suara melewati medium yang dilambangkan simbol tekanan P atau satuan Pascal Pa. Ketika gelombang suara merambat di udara, itu adalah gelombang longitudinal dan kerapatan partikel udara akan berubah seiring gelombang suara. Ketika densitas atau kerapatan berubah,
tekanan secara alami akan berubah, dan perubahan ini adalah tekanan suara. Ketika tetesan atau bola ditempatkan pada posisi sedikit di bawah simpul, medan gaya ke atas yang terbentuk oleh tekanan suara ke arah vertikal akan seimbang dengan gravitasi tetesan atau bola, sehingga menghasilkan efek mengambang. Setelah lebih dari 1 abad pengembangan, levitasi akustik secara bertahap berkembang dari penemuan yang tidak disengaja menjadi sarana teknis yang matang. Karena suatu benda dapat mengambang di udara tanpa dukungan mekanis, levitasi akustik dapat mensimulasikan keadaan tanpa wadah di lingkungan luar angkasa dan digunakan untuk melebur bahan logam dengan tingkat kemurnian tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi levitasi akustik juga telah banyak digunakan dalam penelitian biokimia dosis mikro yang dapat menghilangkan adsorpsi analit oleh wadah, menghindari gangguan dinding wadah ke sinyal deteksi analisis, dan sebagainya. Namun dibandingkan dengan levitasi magnetis, levitasi akustik yang dikembangkan hingga saat ini masih memiliki kekurangan yang fatal. Artinya, hanya dapat mengembangkan benda kecil dengan massa rendah, dan ukuran benda terkait tidak melebihi setengah dari panjang gelombang-gelombang suara. Oleh karena itu, teknologi hitam kuno seperti pengangkutan batu piramida masih belum dapat dikembangkan dengan teknologi suspensi akustik saat ini. Suara Crop Circle. Pada tahun 1989, Colin Andrews, nama dari Crop Circle, memimpin sebuah tim yang terdiri dari 25 peneliti, meluncurkan pemantauan Crop Circle terorganisir pertama dalam sejarah manusia di sekitar Chatswood Head, Hampshire, Inggris. Para peneliti 24 jam sehari bertengger di sana untuk menyelidiki secara tuntas lingkaran tanaman yang terus bermunculan. Operasi itu juga diberi nama Operation White Crow. Operasi berlangsung selama 10 hari. Tim peneliti memarkir sebuah mobil van di samping lokasi sebagai pusat komando, sementara satu peneliti tetap berada di mobil, dan lainnya secara kelompok beranggotakan 4 peneliti untuk mengamati ladang gandum 24 jam sehari non-stop. Namun Operation White Crow tetap saja gagal menangkap basah pembuat Crop Circle. Tapi selama operasi ini, sekelompok peneliti merekam beberapa suara aneh saat melakukan pengamatan malam hari. Seusai operasi, rekaman itu dikirim ke laboratorium propulsi jet NASA di Pasadena, California. Setelah dianalisis, NASA mengatakan bahwa suara-suara ini tidak ada hubungannya dengan kicau burung atau serangga, tetapi seperti semacam sumber suara mekanis yang berirama dengan frekuensi antara 5000 dan 5200 Hz. Sejak itu, sejumlah penggemar Crop Circle mulai berspekulasi bahwa pembentukan Crop Circle mungkin disebabkan oleh suara tertentu yang beresonansi dengan sel tanaman, menyebabkan batang tanaman bengkok. Temperamen musik yang berbeda akan membentuk pola yang tidak sama, seperti halnya eksperimen Chladni. Bahkan dalam banyak laporan penampakan Crop Circle, ada juga saksi yang secara gamblang menggambarkan bahwa sebelum dan sesudah terbentuknya Crop Circle, mereka mendengar getaran nada antara suara jangkrik dan air terjun. Nikola Tesla pernah berkata, "Jika Anda ingin mengetahui rahasia alam semesta, renungkanlah dengan frekuensi, energi, dan getarannya." Suara dihasilkan oleh getaran dengan frekuensi yang berbeda. Ini bisa jadi merupakan seni yang menyegarkan dan teknologi tinggi yang dapat mengubah dunia atau legenda urban yang menarik. Tapi yang paling penting, suara adalah sarana kita untuk menyampaikan emosi. Ada cerita seperti itu berdasarkan sejarah nyata. Pertempuran Cannae. Pada tahun 1944, seorang penembak jitu Jerman menghabisi 40 tentara Inggris secara berturut-turut dalam pertempuran Cannae. Ketika penembak jitu itu kembali membidik satu-satunya tentara Inggris yang terluka dan tersisa di medan perang, siap untuk menembak, tentara Inggris mengeluarkan harmonika yang dibawanya pada saat-saat terakhir hidupnya dan meniup lagu rakyat Irlandia, Danny Boy.
Dia teringat anak yang baru lahir di kampung halamannya. Terbayang dalam benaknya pernah memeluk anak itu dengan lembut. Di akhir lagu, tentara Inggris melepas topinya dan siap menghadapi peluru penembak jitu Jerman dengan tenang. Tapi tak sangka, saat itu juga terdengar suara seruling sedih yang sama dari penembak jitu Jerman. Dia teringat tunangannya yang menunggunya pulang dan pelukan mesra mereka ketika berpisah. Musik membangkitkan kelembutan yang mengkikis mereka sampai akhir perang. Adalah musik yang membuat penembak jitu Jerman meletakkan pistolnya. Pada detik itu, perang tidak lagi penting. Keduanya mendambakan harapan yang sama akan kedamaian dan keindahan dalam lubuk hati mereka. Mungkin musik adalah obat ajaib paling efisien di dunia. Musik tidak membutuhkan bahasa, tetapi membuat kita tetap terhubung satu sama lain. Ketika musik menggema, tidak perlu berkata apapun, karena aku dan kau telah sama-sama mengerti. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.